1268. Jadi angka tahun 1268 Saka. Penemuan candi di kaki Gunung Penanggungan, tepatnya di Dusun Candi, Desa Sukorno, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, menghebohkan warga dalam beberapa hari terakhir. Betapa tidak, candi tersebut ditemukan langsung oleh warga, bukan hasil ekskavasi dari tim ahli. Awalnya, warga bermaksud melakukan kerja bakti untuk meratakan tanah yang meninggi di tengah punden desa. Namun baru beberapa saat melakukan penggalian, tanpa sengaja mereka melihat banyak reruntuhan batu andesit yang berserakan. Bahkan setelah digali lebih dalam, di bawah reruntuhan tersebut ternyata ada struktur bangunan candi yang masih utuh, lengkap dengan relief yang sangat indah pada dindingnya. Ukuran struktur yang masih utuh dan telah tergali ini tidak terlalu besar, hanya sepanjang 5,32 meter. Sementara ukuran di 3 sisi lainnya masih belum diketahui karena masih tertimbun tanah. Sebab begitu melihat yang ditemukan adalah candi, warga bergegas menghentikan aktivitas penggaliannya dan melaporkan temuannya ini kepada pemerintah di Kabupaten Pasuruan. Warga mengaku tidak mengetahui secara pasti pada masa kapan candi ini dibangun. Sepintas, mereka hanya melihat bahan batu andesit yang ada di Candi Sukorno ini mirip dengan bahan batu andesit pada Candi Jawi. Lokasi Candi Sukorno ditemukan juga hanya berjarak sekitar 5 atau 6 km dari Candi Jawi. Atas dasar ini, warga menduga Candi Sukorno merupakan peninggalan dari masa Singasari seperti halnya Candi Jawi. Namun sayangnya, petunjuk untuk memastikan dugaan tersebut saat ini masih belum ditemukan. Satu-satunya prasasti yang ada dan lokasinya paling dekat dengan Candi Sukorno adalah Prasasti Ngampir yang ada di Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Lokasi Prasasti Ngampir berada hanya berjarak sekitar 1 atau 2 km dari Candi Sukorno. Pada batu Prasasti Ngampir terpahat tulisan angka tahun 1268 Saka atau jika dikonversikan ke dalam Masehi menjadi 1346, yaitu tahun pada masa Majapahit dipimpin oleh Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Namun entah oleh siapa dan untuk tujuan apa, batu prasasti ini sekarang dijadikan batu nisan dari makam Nyai Giri, salah seorang tokoh pada masa Perang Trunojoyo. Dilihat dari ketidaksesuaian masanya antara angka tahun yang tertera dengan nama tokoh yang dimakamkan, maka dapat diduga bahwa batu prasasti ini tidak in situ. Diduga batu prasasti ini dulunya atau pada masa Majapahit berada di lokasi lain, namun pada masa berikutnya diambil oleh seseorang dan dijadikan batu nisan dari tokoh yang bernama Nyai Giri. Karena lokasinya yang tidak terlalu jauh dari Candi Sukorno, bukan tidak mungkin batu prasasti ini berasal dari area candi. Namun untuk memastikannya dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Di bawah tulisan angka tahun pada batu prasasti Ngampir juga terpahat tulisan yang berbunyi Titi Dasami Suklah Mah Parawara. Dilihat dari asal katanya, kalimat ini menunjukkan waktu atau penanggalan dari sebuah momen didirikannya bangunan suci. Atas dasar ini, maka patut diduga bangunan suci yang dimaksud adalah Candi Sukorno yang letaknya paling dekat dengan Prasasti Ngampir ini. Namun demikian, untuk memastikannya, sekali lagi dibutuhkan penelitian lebih lanjut dari para ahli.
Kalau dilihat dari ciri-cirinya, ini candi era tahun berapa ini dibangun? Iya, memang penemuan candi ini ya memang luar biasa sekali. Candi yang sangat megah ya dan sangat indah, pada masanya tentu juga lebih indah lagi ya. Ketika penggalian sporadis oleh warga ini gitu ya, bagaimana kemudian kita coba merekonstruksi konteks kesejarahannya, ini juga menimbulkan misteri karena memang tidak banyak yang bisa dilacak dari segi-segi artefaktual maupun penemuan prasasti yang ada di sekitar sini. Cuman kemudian kita hanya mendapati misalnya fragmen batu bata kunonya. Ini lebarnya itu ada yang 5 cm, ada yang 3 cm. Ini menandakan memang era Singosari maupun Majapahit. Sedangkan dari segi batu penyusun candi, batu-batu andesit ini yang memang tergolong batu bukan batu andesit yang keras, ini agak lunak memang ini, dengan pahatan-pahatan yang sangat timbul, terutama didominasi oleh sulur gelung ya, sulur gelung atau mengingatkan pada floral-floral kehidupan surga, serta banyak arca-arca yang ditemukan, antara lain arca kinara ya, kinari, yaitu sosok berkepala dan setengah badan itu manusia, serta bagian belakang ini burung. Ini merupakan nama kinara dan kinari atau bidadara surga ya pada masa kuno. Selain itu arca-arca dewa-dewi juga banyak. Sedangkan kemudian kalau menuju pada literasi terdekat ya, literasi terdekat di area ini memang 1 km dari situs penemuan candi yang sangat megah ini adalah ada prasasti Ngampir. Prasasti Ngampir ini merupakan nisan makam yang ada di Mbah Nyai Giri ya, di belakang masjid di belakang masjid dari Dusun Ngampir, Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan. Ini 1 km dari sini. Ini memang ada sebuah prasasti yang diduga erat kaitannya dengan pembangunan candi ini. Yang terbaca kemudian prasasti itu adalah 1268 Saka, atau kalau dijadikan Masehi menjadi 1346 Masehi ya, masa kerajaan Majapahit raja ketiga, yaitu Ratu Tribuana Tunggadewi ya. Apakah kemudian prasasti Ngampir kemudian sangat erat kaitannya berhubungan dengan candi ini, memang juga masih membutuhkan misteri dan membutuhkan kajian dari para ahli ya untuk memecahkan persoalan-persoalan ini. Langgam ragam hiasnya memang timbul seperti ini ya, lagam hiasnya. Nah, ini timbul seperti ini. Ini mencirikan memang masa-masa kerajaan Singosari Majapahit. Untuk sementara itu dari segi artefaktual maupun prasasti terdekat, kemungkinan memang candi ini dibangun pada masa era Majapahit. Kalau dari prasastinya, Anda melihat itu prasasti yang in situ atau pindahan dari candi ini? Iya. Cerita Nyai Giri sendiri itu sangat identik pada abad ke-18 ya, masa akhir abad ke-17, yaitu masa-masa perang Trunojoyo, masa-masa Amangkurat I Mataram Islam ya. Itu memang erat kaitannya dengan sejarah Panembahan Giri atau Nyai Giri. Sedangkan ternyata nisannya ini memiliki angka tahun yang cukup jelas dan terbaca gitu ya, bahwasanya angka tahunnya itu abad ke-15 ya, abad ke-14 masa 14. Jadi sekitar terpaut dengan Nyai Giri ini 300 sampai 400 tahun. Sehingga kemudian diduga nisan ini merupakan sebuah prasasti ini yang menyerupai nisan ini memang diduga memang sebuah benda keramat atau jimat yang sengaja memang dibuat nisan untuk menjadi nisan dari Nyai Giri.